Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh akan belajar tentang adaptasi morfologi hewan. Kalau di video sebelumnya itu kita udah belajar tentang adaptasi, khusus di video ini kita akan belajar morfologi hewan. Jadi aku mau ulang lagi. Materi ini akan aku bagi beberapa video yang nantinya itu akan memudahkan kalian untuk memilah mana kira-kira video yang harus kalian tonton dan mana kira-kira video yang udah kalian pahami. Jadi kalian nggak usah nonton semua video, hanya yang kalian pahami aja, yang belum pahami aja. Jadi mempersingkat waktu kalian untuk belajar juga biar lebih efektif gitu, oke? Jadi dimana morfologi ini, adaptasi morfologi aku ulang sedikit, itu adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi untuk morfologi ini dia itu mengandalkan postur tubuh atau bentuk tubuh luarnya, bukan bagian dalamnya. Untuk di hewan itu morfologinya itu dapat berupa bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk tubuh atau bentuk lainnya. Pokoknya dia berhubungan dengan bentuk tubuh, postur tubuh. Ingat aja bentuk. Nah, ini kita akan belajar tentang yang pertama ini adalah bentuk paruh burung, bentuk paruh unggas. Pokoknya bentuk paruh hewan unggas. Yang pertama itu ada pemakan biji-bijian, pemakan daging. Pemakan daging ini contohnya itu ada elang dan raja wali. Di mana dia itu memiliki ciri pendek, tapi kuat, tajam juga, dan ujungnya itu ada sedikit melengkung. Tujuannya apa? Untuk memayakkan daging. Jadi setelah dia memakan mangsanya, dia akan menggunakan paruhnya ini, yang tajam itu, yang melengkung itu, yang kuat itu untuk mencabik-cabik daging, untuk memayakkan daging. Nah, contohnya itu ada burung raja wali dan burung elang. Yang kedua, ada pemakan biji-bijian. Ciri-cirinya itu adalah paruhnya itu runcing, pendek, dan tebal. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan biji-bijian. Nah, ini contohnya ada burung pipit, burung kenari, dan merpati. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya itu, kalau untuk memakan biji-bijian itu dia runcing aja. Nggak ada yang melengkung ke bawah gitu. Dan dia tebal juga. Nah, yang ketiga itu ada pemakan ikan. Pemakan ikan itu, contohnya itu ada burung pelikan. Ini mungkin kalian sering nonton di film-film kartun mungkin ya kalau kalian pernah nonton. Nah, ciri-cirinya itu apa? Itu paruhnya itu panjang-panjang banget dan di bawahnya itu berkantong. Tujuannya apa? Dia itu untuk menangkap ikan. Jadi setelah ikannya itu ditangkap, itu akan disimpan di dalam kantong yang ada di bawah paruhnya dia. Terus sama dia dibawa kemana nanti baru dimakan sama dia. Atau bisa juga habis ditangkap langsung dimakan sama dia. Jadi kalau dari tiga ini kita udah lihat ya dari gambar aja udah beda banget dan mungkin kalian bisa memvisualisasikan di dalam pikiran kalian. Jadi kalian bisa lebih ingat bentuk-bentuknya. Nah, yang keempat itu ada pemakan serangga. Kalau tadi pemakan biji-bijian dan pemakan serangga ini, itu dia lebih runcing, lebih panjang lagi ketimbang pemakan biji-bijian. Kalau pemakan biji-bijian ini pendek. Tapi kalau pemakan serangga itu, cirinya itu adalah runcing dan panjang. Ini ya, kalian bisa memvisualisasikan biar kalian bisa lebih ingat. Tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam menangkap serangga yang ada di dalam batang pohon atau di lubang-lubang yang ada di pohon-pohon itu. Kalau lubangnya agak dalam tuh, kecil juga. Nah, paruhnya inilah yang akan masuk ke dalam untuk menangkap serangga kayak semut atau misalnya di dalam itu ada serangga apa gitu. Pokoknya itu memudahkan dia. Contohnya itu ada burung pelatuk, cabak, dan ciu besar. Nah, berikutnya itu ada ini paruhnya itu paruh bebek, paruh pemakan cacing dan pemakan ikan. Sebenarnya untuk si bebek ini itu tuh lebih ke apa ya, untuk memudahkan dia mencari makan di dalam lumpur gitu, di dalam air gitu, itu memudahkan dia. Nah, ciri-cirinya itu apa? Itu memiliki paruh yang pipih dan panjang. Jadi kalau kita lihat bebek ini, eh dia itu hidupnya itu kadang di air atau di lumpur-lumpur gitu. Dan untuk mencari makan di dalam itu dia menggunakan paruhnya pipih ini. Jadi menggunakannya untuk mengangkat. Mungkin kalian akan berpikir kayaknya sama aja deh kayak ayam yang apa namanya memakan cacing juga. Nah, kalau ayam itu kan dia paruhnya itu mirip sama ini ya, si pemakan biji-bijian. Cuman karena si ayam ini di darat, jadi sama aja dia juga mudah untuk ngambil si cacingnya. Cuman karena si bebek ini di air, di lumpur ngambil makanan, nah, jadi paruhnya inilah yang membantu dia untuk mencari makanan di lumpur. Jadi beda ya, paruh ayam dengan paruh bebek, meskipun makanannya cacing juga. Kalau ayam itu dia tambahan aja, dia juga dia makannya biji-bijian, tapi juga dia kadang kalau misalnya lagi mengais tanah gitu, dia juga makan cacing. Nah, berikutnya ini bentuk kakinya.
Bentuk kakinya ini pertama itu ada kaki pejalan. Nah, kaki pejalan itu contohnya itu ada ayam. Ciri-cirinya itu 3 jari yang ada di depan, menghadap ke depan, dan 1 di belakang. Fungsinya apa? Untuk berjalan dan juga mengais tanah. Jadi kalau kita lihat itu kan ayam itu sama ayam kampung yang misalnya kita lihat gitu di lingkungan rumah kita, itu mereka biasanya suka mengais tanah gitu kayak ngorek-ngorek tanah gitu. Biasanya dia mencari apa cacing di dalamnya juga. Nah, itu fungsinya ya. Nah, berikutnya ini ada kaki perenang. Kaki perenang ini tuh ciri-cirinya tuh kakinya berselaput yang tujuannya ini membantu untuk berenang di air. Contohnya itu apa? Ada bebek, ada angsa, ya. Yang kemudian itu ada kaki pemangsa. Di mana kaki pemangsa ini memiliki cakar yang tajam. Tujuannya apa? Untuk menangkap mangsa. Contohnya itu ada elang dan raja wali. Jadi si kaki pemangsa ini itu kan elang dan raja wali. Tadi kita udah lihat di bentuk paruh, ya. Bentuk paruhnya itu tadi kita lihat itu si elang ini tuh paruhnya tuh runcing. Jadi untuk menangkap mangsanya ini dia nggak langsung pakai mulut gitu. Bisa sih pakai mulut, cuman untuk menangkap mangsanya dia biasanya pakai kaki. Nah, kaki yang tajamnya inilah yang untuk menangkap mangsanya itu, mencengkram mangsanya itu. Nah, selanjutnya ini ada kaki pemanjat. Kaki pemanjat ini cirinya itu bentuk jarinya itu kecil, ya kecil banget, kayak tusuk gigi kecil. Tujuannya apa? Untuk fungsinya ini untuk memanjat pohon. Contohnya itu burung pelatuk. Kalau kita lihat tadi dari bentuknya si burung pelatuk ini itu adalah burung pemakan serangga. Jadi burung pelatuk ini kalau kalian belum pernah lihat itu kerjanya tuh matuk-matukin dahan pohon itu untuk ngelubangin terus nanti dia nangkep serangga yang ada di dalamnya. Nah, si kakinya ini lah yang membantu dia untuk memanjat dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain untuk melubang-lubangi si pohon-pohon itu. Berikutnya itu ada kaki petengger. Kaki petengger ini cirinya itu adalah jari kakinya itu panjang dan telapaknya datar. Fungsinya apa? Untuk membantu dia bertengger atau stay di dahan pohon. Contohnya itu adalah burung pipit. Kalau kita lihat tadi burung pipit itu bentuk paruhnya apa? Ya, benar. Biji, bentuk paruh pemakan biji-bijian. Ini ya, kalian bisa memvisualisasikannya dalam pikiran kalian dengan ciri-cirinya juga. Jadi nanti ketika ada soal, kalian udah nggak usah lagi bingung-bingung, tinggal hafalin aja, tinggal kalian visualisasikan dalam pikiran kalian. Nah, berikutnya ini adalah bentuk mulut serangga. Kalau tadi kita bahas burung, sekarang serangga. Tapi dia ke bentuk mulutnya. Kalau tadi burung bentuk paruhnya, ini bentuk mulutnya. Nah, pertama itu adalah mulut penggigit dan pengunyah. Ciri-cirinya itu apa? Dia tuh memiliki gigi yang kecil yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang berupa dedaunan. Contohnya itu belalang. Kalau kita yang tahu itu belalang itu kayak hinggap dari daun satu ke daun yang lain terus makan-makanin. Nah, ini giginya si belalang itu kecil-kecil yang untuk mengunyah daunnya sampai halus. Itu contohnya belalang. Yang berikutnya itu adalah mulut penyerap. Mulut penyerap itu dia itu menyerap, jadi menyerap itu beda dengan menghisap. Pokoknya menyerap itu beda dengan menghisap. Nah, penyerap ini memiliki alat seperti spons atau gabus. Jadi kalau diserap itu ya ini dia mengandalkan sponsnya ini atau gabusnya ini ada di mulutnya. Kalau kalian nggak tahu spons itu kayak yang kalian yang bisa dipakai buat cuci piring itu loh, busanya itu loh. Nah, itu spons itu ya. Bentuknya tuh teksturnya itu ya seperti ini, semacam ini gabus. Jadi dia menyerap. Coba kalau kalian pegang gabusnya udah kering terus kalian masukin, kalian peras gitu terus kalian masukin di dalam air, itu pasti akan menyerapkan, air akan masuk. Nah, itu mulut penyerap itu ini. Nah, fungsinya itu apa? Untuk menyerap makanan berupa cairan. Contohnya itu adalah lalat. Kalau misalnya kalian bisa lihat lalat itu misalnya ada di kayak misalnya ada sampah yang berair, nah itu biasanya ada di situ untuk menyerap si cairan-cairan di situ juga. Nah, berikutnya ini ada mulut penghisap. Kalau kalian tadi bisa bayangin ya mulut penyerap itu seperti apa, jadi di dalamnya itu ada spons. Nah, berikutnya ini ada mulut penghisap yang dimiliki oleh kupu-kupu. Bentuknya itu panjang seperti belalai dan menggulung untuk masuk. Jadi itu mulutnya itu nanti akan masuk ke dalam sari-sari bunga yang nanti akan diserap oleh akan dihisap oleh kupu-kupu ini. Untuk apa? Fungsinya memudahkan dalam menyerap, ini maksudnya menghisap nektar. Oke. Nah, berikutnya ini ada mulut penusuk dan penghisap.
Bentuknya apa? Bentuknya itu panjang dan luncing yang berfungsi untuk memudahkan dalam menyerap yang memiliki lapisan tebal. Contohnya itu adalah nyamuk. Kenapa aku bilang di sini lapisan tebal? Nyamuk itu kan kita suka, yang kita tahu kan itu suka menggigit, menusuk kulit manusia ya. Lapisan kulit manusia itu kan tebal. Nah itu, jadi bentuk panjangnya runcing ini akan memudahkan dia untuk melewati lapisan-lapisan kulit di tangan manusia, itu di tubuh manusia, yang dimana akan memudahkan dia juga untuk menyerap darahnya manusia. Itu contohnya nyamuk. Nah berikut ini adalah mulut penjilat. Memiliki lidah yang panjang yang memudahkan untuk menyerap nektar di bunga. Contohnya itu adalah lebah. Nah, kalau lebah ini dia uniknya lagi, dia tuh menjilat, dijilatin bukan dihisapin sama dia. Nah, bentuk panjang itu panjang ya, yang berfungsi untuk memudahkan menghisap atau menyerap nektar di bunga. Nah, kemudian ada lagi bentuk lainnya, yaitu tubuh ikan yang ramping akan memudahkan dia saat berenang. Nah, tubuh ikan yang ramping itu kan kayak pipi gitu ya. Dia tuh lebih memanjangnya itu, dia itu bukan melebar tapi dia kayak memanjang ke bawah gitu. Pipi lah ibarat tubuhnya yang akan memudahkan dia untuk berenang. Nah, mungkin kalau manusia misalnya berenang, itu kan kita posisinya itu kayak tengkurap gitu ya. Nah, itu juga akan memudahkan kita karena kita lapisan yang menahan kita itu di bagian depan tuh dikit, tidak setebal ketika misalnya kita berjalan di air. Itu kan lapisan kita tuh terlalu tebal, terlalu luas ibaratnya untuk untuk melawan air. Nah, jadi tubuh ikan ini ramping, memudahkan ikan saat berenang. Kemudian itu ada gigi hewan mamalia dan reptil tuh berbeda-beda bentuknya dan berbeda-beda, mungkin ada yang taringnya sekian, ada yang nggak ada taring gitu. Yang yang didasarkan oleh jenis makanan yang berbeda-beda. Kemudian ini ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini yang paling unik. Jadi kalau kita yang tahu itu, kupu-kupu itu memiliki bentuk mulut penghisap yang memudahkan dia untuk menghisap nektar pada bunga. Tapi untuk kupu-kupu ini juga memiliki keunikan lainnya, itu dia tuh memiliki warna sayap yang cerah untuk melindungi dirinya dari musuh. Loh, kenapa bukannya justru suka tuh yang musuh-musuh tuh yang warna-warna cerah? Nah, untuk burung, musuhnya itu burung, itu menganggap bahwa yang berwarna cerah dan indah itu beracun. Jadi burung ini tidak akan mengganggu si kupu-kupu atau bahkan makan pun tidak, karena dia menganggap bahwa itu beracun. Nah, ini udah pembahasan kita. Mungkin kalian bisa ulang videonya lagi. Sekarang kita akan uh, ngerjain soalnya. Kalian bisa pause videonya nanti selama ngerjain soal, atau misalnya kalian bisa mundurin untuk lihat jawabannya atau pelajari lagi materinya. Tapi untuk soal itu aja aku akan ngasih waktu 3 detik doang. Soal pertama, contoh hewan yang memiliki mulut penggigit dan penghisap adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah nyamuk. Ya, penggigit ini maksudnya penusuk, karena kita kan bisa bilang penggigit, nyamuk ini sama aja ya, maksudnya penggigit dan penghisap. Itu adalah jawabannya nyamuk. Karena lalat dan kupu-kupu tidak menggigit, dia itu hanya menyerap atau menghisap. Jadi udah ketahuan jawabannya nyamuk. Soal berikutnya, elang memiliki tipe kaki 1, 2, 3. Jawabannya adalah pemangsa. Tipe kakinya si elang ini yang tajam, yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Oke. Selanjutnya, fungsi tubuh ramping yang dimiliki oleh ikan adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah membantu saat berenang. Soal berikutnya, dasar klasifikasi bentuk gigi mamalia dan reptil adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah jenis makanan. Soal berikutnya, ini soal yang terakhir. Makanan burung pelikan adalah ikan. Jenis paruh yang dimilikinya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah paruh berkantung. Nah, sekian pembahasan video kita pada hari ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Untuk di deskripsi, aku masukin website
Clever Dear ini yang isinya adalah catatan singkat dari semua materi tentang adaptasi, penyesuaian dari makhluk hidup tuh aku masukin semua. Ada juga latihan soal yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk untuk kalian biar tahu juga seberapa besar pengetahuan kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita juga, Clever Dear Official, dan juga kalau kalian ada kritik, saran atau masukan lainnya, kalian bisa kontak kita di cleverdearofficial@gmail.com. Oke, jangan lupa subscribe. Thank you.